Against the Gods Bab 2141, Hati Berlapis Es dan Salju. Pendeta Agung mengalihkan pandangannya ke arah Kaisar Yuan dan bertanya melalui transmisi suara, "Yang mulia, tak berwarna dan tak bercacat, benar-benar murni dan suci, ini pastilah hati kaca berkilau. Tapi hati kaca berkilau sudah lama lenyap, dan tidak akan pernah muncul kembali. Apakah penilaianku salah?" Imam besar mempertanyakan pengetahuannya sendiri, yang jauh melampaui imajinasi makhluk manapun di era saat ini. Kaisar Yuan menjawabnya, "Wanita ini memiliki tubuh 9 mendalam yang indah dan hati kaca berlapis es dan salju. Terlebih lagi, seiring dengan matangnya tubuh 9 mendalam yang indah, dan berkembangnya hati kaca berlapis es dan salju, alam mendalam indah dan hati berlapis es pun lahir." Imam besar terdiam cukup lama sebelum bertanya perlahan, "Wanita ini. Mengapa demikian?" "Aku tidak tahu, dan aku juga tidak perlu tahu," jawab Kaisar Yuan. Menghadapi anomali yang mengguncang dunia yang berasal dari Shen Wuyi, respons Kaisar Yuan adalah ketidakpedulian yang tidak terpahami. Imam besar tidak bertanya lebih lanjut. Seseorang tanpa sebab. Sebuah pikiran muncul, tetapi kemudian diabaikan begitu saja oleh Kaisar Yuan, membuatnya tak berarti. Semakin banyak orang memperhatikan cahaya dingin yang aneh di sekitar Shen Wuyi. Seiring cahaya itu terus-menerus dibiaskan, orang-orang akhirnya mengenalinya sebagai penghalang yang melindungi Shen Wuyi, memancarkan aura dingin yang sangat samar, tetapi tanpa cahaya dingin yang familiar. Hanya transparansi tanpa warna dan tanpa bentuk. Es. Wajah Meng Jianxi dipenuhi kebingungan, semua seni mendalam dari kerajaan ilahi malam abadi tidak melibatkan manipulasi es, dan ketika aura es dilepaskan, ia memancarkan cahaya biru yang mendalam dengan intensitas yang bervariasi. Bagaimana mungkin ia bisa sepenuhnya transparan? Meng Kongchan tidak menjawab, karena dia juga belum pernah melihat aura sedingin itu. Dia juga tidak dapat memahami bagaimana penghalang es dengan aura yang begitu lemah dapat menahan kekuatan kehancuran besar dari Dian Zhouxi. Yun Ce menatap langit, alisnya berkerut lama. Es. Apakah itu kanon Dewa Phoenix Es yang dia kembangkan? Tidak, sama sekali tidak. Dan mengapa aura es itu tidak berwarna? Meskipun es alami di dunia memang tidak berwarna, energi es yang mendalam yang terkondensasi dari Qi yang mendalam melepaskan cahaya biru es. Ini adalah pengetahuan umum dasar yang diketahui oleh semua praktisi mendalam. Karena Yun Ce adalah yang paling ahli dalam memanipulasi energi mendalam es di era saat ini, tentu saja ia paling memahami hal ini. Istilah, biru es, dalam pengetahuan Dao yang mendalam juga berasal dari cahaya yang mendalam dari energi mendalam es. Terlepas dari apa yang diketahui, dilihat, atau bahkan dicatat, energi mendalam es tanpa warna tidak pernah ada. Api pucat. Hati kaca berlapis es. Gumaman pelan dan samar tiba-tiba bergema di lautan jiwa Yun Ce. Yun Ce menenangkan dirinya dan bertanya, "Apa yang baru saja kau gumamkan?" Li Su memilah-milah serpihan ingatan yang baru saja teraduk, lalu berbicara dengan suara yang sangat pelan dan lembut, "Ketika Dewa Leluhur menciptakan dunia, 3 bencana dan 3 berkah tertinggal. Salah satu dari 3 musibah adalah api yang paling dahsyat, api pucat. Salah satu dari 3 berkah adalah air yang paling murni, es lapis kaca. 3 bencana dan 3 berkah adalah konsep yang belum pernah didengar Yun Ce, dan tidak pernah tercatat dalam catatan sejarah manapun. Keberadaannya terlalu kuno, begitu kuno sehingga bahkan ras dewa dan ras iblis pun belum sepenuhnya terbentuk. Api yang paling dahsyat, salah satu dari 3 bencana, dapat membakar kehampaan dan memisahkan tubuh-tubuh dewa. Apinya pucat, mengubah apapun yang disentuhnya menjadi abu. Akhirnya, bencana ini dipadamkan oleh Nisuan, dan hanya menyisakan inti yang tidak bisa dihancurkan. Nisuan pernah mencoba mengendalikannya, tetapi gagal. Ia terpaksa menggunakan kekuatan ilahi penciptaan unsur paling ekstrim untuk menghancurkannya, dan mengubahnya menjadi 3 fragmen. Ketiga fragmen ini dianugerahkan oleh Nisuan kepada 3 ras binatang, yaitu, burung vermilion, phoenix, dan gagak emas. Hati Yun Ce tergerak. Burung vermilion, phoenix, dan gagak emas memang 3 makhluk berelemen api tertinggi yang terkenal di sepanjang zaman para dewa. Tidak heran ketiga ras ini begitu menghormati Nisuan. Dan dalam keseimbangan sebab akibat dunia yang asli, yang melawan musibah dengan intensitas ekstrim adalah berkah kemurnian tertinggi, hati kaca berlapis es dan salju. Hati kaca berlapis es dan salju sungguh murni dan bersih, tak berwarna dan tanpa cacat. Ia adalah zat paling murni yang dianugerahkan kepada dunia oleh Dewa Leluhur selama penciptaan, yang mampu memantulkan dan memurnikan segala kekotoran di dunia. Asal-usul hati kaca berlapis es dan salju adalah aura ilahi lapis lazuli, yang merasuki dunia. Aura ini dapat memberkati tubuh bayi perempuan yang baru lahir, sehingga memunculkan hati es salju lapis lazuli. Setelah dewasa, ia dapat memadatkan es lapis lazuli. Seperti halnya seorang gadis lapis lazuli, hatinya mampu membedakan kebaikan dan kejahatan, dan matanya mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan. Tubuh, jiwa, dan auranya murni dan tanpa celah. Dao surgawi akan dengan senang hati melindunginya, energi yang mendalam akan enggan menyakitinya, dan kejahatan akan dipenuhi rasa malu di hadapannya. Tetapi, nada bicara Li Su sedikit berubah, suaranya diwarnai penyesalan, namun, berkah dari Dewa Leluhur ini lenyap dari dunia bahkan sebelum bencana yang sangat dahsyat itu terjadi. Mengapa? Tanya Yun Ce. Li Su perlahan menjelaskan, ketika Dewa Leluhur menciptakan kehidupan, dunia dipenuhi dengan beraneka ragam roh,
tetapi tiba-tiba juga muncul pikiran jahat, keserakahan, keinginan, dan pembantaian yang tak berujung, berubah menjadi debu kotor yang melapisi dan menyelimuti langit dan bumi. Kekotoran-kekotoran ini, yang bahkan tidak terduga oleh dewa leluhur, menyebabkan aura dunia menjadi semakin keruh, dan aura ilahi lapis lazuli yang awalnya merasuki dunia juga terkontaminasi, dan perlahan-lahan menghilang hingga hanya tersisa jejak samar, tersembunyi jauh di dalam ki kekacauan primordial. Begitu dunia menjadi dunia yang keruh, ia tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Mereka yang diberkati aura ilahi, yang mengembangkan hati es salju lapis lazuli, masih sesekali muncul, tetapi mereka tidak lagi mampu memadatkan es lapis lazuli, sehingga tidak ada lagi gadis lapis lazuli sejati. Dan para wanita ini, yang tumbuh di dunia yang keruh, pada akhirnya akan kehilangan hati es salju lapis lazuli mereka di tengah lapisan-lapisan kekotoran, dan menjadi wanita biasa. Yun Ce mendengarkan dengan tenang kata-kata Li Su. Baru setelah suara Li Su berhenti, ia berbicara, maksudmu. Es tak berwarna yang sedang ia gunakan adalah es lapis lazuli. Li Su menjawab, warna, bentuk, dan auranya sesuai dengan pemahamanku, namun ada ketidaksesuaian yang besar. Di mana letak kejanggalannya? Tanya Yun Ce. Li Su menjawab, esnya mungkin es lapis lazuli, tapi auranya sama sekali tidak seperti gadis lapis lazuli. Yun Ce tentu saja tidak dapat sepenuhnya memahami jawaban ini. Dia bertanya dengan nada mendesak, dia memang memiliki satu-satunya hati kaca lapis es di era ini. Tapi bukankah kamu bilang lapis lazuli es tidak akan pernah muncul lagi? Bahkan saat itu, dunia tidak mungkin lebih kotor daripada abis sekarang. Li Su terdiam, menelusuri kembali kepingan-kepingan ingatannya yang baru terbangun dan masih samar. Kemudian, ia memberi Yun Ce jawaban yang cukup jelas, mungkin, ada satu kemungkinan lagi. Aura suci dewa leluhur di tubuhnya. Dan fakta bahwa dia adalah orang tanpa sebab. Apa artinya? Tanpa sebab? Yun Ce bertanya dengan ekspresi bingung. Li Su menjelaskan, ia bukan makhluk biasa. Ia adalah makhluk hidup ke-9 yang diciptakan langsung oleh dewa leluhur, di luar 4 dewa pencipta dan 4 kaisar iblis. Penciptaan para dewa pencipta dan kaisar iblis semuanya memiliki penyebabnya masing-masing, begitu pula dirinya. Yun Ce. Jantung Yun Ce bergetar tak terkendali selama beberapa tarikan napas. Alam dewa dan jurang ketiadaan adalah dua dunia yang terisolasi. Ketika dia jatuh ke dalam jurang ketiadaan, ikatan karma Anda terputus sepenuhnya. Ditambah dengan hilangnya ingatannya, keberadaannya kehilangan pendahulunya. Dia menjadi seseorang tanpa sebab, sepenuhnya murni, sebuah eksistensi yang seharusnya tidak muncul dalam konsep dan hukum dunia ini. Mungkin, justru kemurnian inilah yang melampaui konsep dan hukum, yang memungkinkan hati kaca berlapis es dan saljunya berkembang dan memadatkan es lapis lazuli. Ini adalah dugaannya, dan satu-satunya kemungkinan yang dapat ditemukannya dengan menggabungkan semua pengetahuan yang ada di tingkat dewa penciptaan. Suasana dipenuhi seruan kaget dan ragu, namun tak seorang pun menyebut nama, es lapis lazuli. Hal ini karena konsep tersebut tidak ada dalam pengetahuan 6 kerajaan ilahi. Dian Zhouxi menatap sosok abadi berbaju hitam di langit. Saat tatapannya bertemu, perasaan rendah diri yang tak terjelaskan itu muncul kembali, menelan pikirannya bagai air pasang. Ia hanya bisa segera mengalihkan pandangannya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Cahaya keperakan yang baru saja meredup bersinar kembali, mengembun menjadi busur perak raksasa di tangannya. Tali busur ditarik ke bulan purnama, dan ketika dilepaskan, anak panah dengan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara, bagaikan galaksi yang mengalir, menyelimuti seluruh medan perang dan tidak menyisakan titik buta. Postur Shen Wuyi tetap diam. Pedang tanpa hatinya dengan ringan disapu, bagaikan awan yang mengalir menyapu lengan baju. Kali ini, semua orang melihat dengan jelas, lapisan kristal es tak berwarna menutupi tubuh pedang, memantulkan cahaya dingin yang sangat tajam. Saat semua orang mengira dia akan mundur sepenuhnya menggunakan alam mendalam indahnya, dia malah menghadapi panah cahaya perak yang sangat besar itu secara langsung dengan pedangnya yang berlapis es. Bang! Kristal es bertabrakan dengan cahaya panah pertama. Yang meletus bukanlah ledakan dahsyat dari Desolate Agung, melainkan suara nyaring bagaikan batu giok yang menghantam batu giok. Cahaya dingin berkelap-kelip, dan panah cahaya perak, yang awalnya sangat dahsyat langsung diarahkan ke jantung Shen Wuyi, namun justru dibelokkan, bersiul melewati sisinya dan menghantam penghalang di tepi medan perang, lalu melepaskan raungan destruktif dan cahaya yang dalam. Mata Dian Luohou bagaikan lonceng kuningan. Dia bukanlah orang yang suka menyembunyikan emosinya, dan pada saat ini, keheranannya terlihat jelas di setiap sudut wajahnya. Dia menguasai kekuatan ilahi Shen Luo tertinggi, dan telah bersusah payah mengolah seni manifestasi segudang Shen Luo selama 20.000 tahun, namun dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan ilahi Shen Luo yang sangat mendominasi itu bisa begitu. Jinak. Cahaya panah kedua menyusul dengan jarak yang dekat, juga bertabrakan dengan pedang yang diselimuti es. Kristal-kristal es yang sama berkelap-kelip, dengan suara dentingan lembut yang sama, dan cahaya panah kedua juga membelokkan lintasannya, melesat miring. Lalu datanglah yang ketiga, keempat, ke-10, ke-100. Bang, 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 bang. Posturnya bagaikan seorang dewi, dan tarian pedangnya anggun dan mengalir. Cahaya keperakan dan cahaya dingin berpadu dan bersinar, menyelimutinya dalam cahaya yang indah dan halus, menyebabkan tatapan kaget para penonton perlahan berubah menjadi kekaguman yang linglung, seolah-olah dalam mimpi.
Boom! Anak panah cahaya terakhir juga menghantam penghalang, meletus dengan cahaya perak penghancur yang tinggi di angkasa, jelas memantulkan jubah Shen Wei yang tak bernoda dan wajah yang tenang dan abadi. Tangan Dian Zhouxi tetap pada posisi semula. Ia tidak menyerang lagi sampai semua cahaya peraknya memudar. Segalanya hari ini terlalu ilusif dan absurd. Guncangan yang berulang, kegagalan pemahaman yang berulang. Kekacauan dalam pikirannya tak terbendung lagi. Apa? Seni iblis macam apa ini? Gumam seorang tetua Shen Luo. Dan bagi seseorang dengan kekuasaan dan status seperti dia, mengucapkan kata-kata, seni iblis, menunjukkan besarnya teror dalam hatinya. Namun, Shen Wei tidak memberi Dian Zhouxi waktu untuk pulih. Pedang panjangnya mengiris udara, mengukir segel mendalam selebar 30 cm di kehampaan. Aura yang menggetarkan jiwa dengan cepat menyebar saat segel mendalam itu terbentuk. Segel Dewa Pemurni. Meng Jianxi berseru pelan. Yun Ce tentu saja sudah tahu nama segel Dewa Pemurni. Itu adalah seni mendalam terkuat dan terdalam dari kerajaan ilahi malam abadi. Seiring perkembangannya, seni ini dapat memadatkan 7 segel mendalam agung, mematahkan delusi, melewati bencana, mencuci debu, membersihkan hati, mendiamkan jiwa, menelusuri cahaya, dan terakhir, segel ilahi pemurni dunia, yang hanya dapat dipadatkan setelah mencapai alam dewa sejati. Shen Wuking, bahkan sampai kematiannya, tidak memenuhi syarat untuk mengolah segel dewa pemurni. Tapi Shen Wei, dia baru berusia 60 tahun, dan dia benar-benar. Pada titik ini, Meng Jianxi menarik napas tajam, tapi dibandingkan dengan alam mendalam yang indah dan es aneh itu, ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin tahu, sudah sampai tahap mana dia mengolahnya. Tunggu. Bagaimana mungkin segel dewa pemurninya? Tidak berwarna. Segel mendalam yang diukir Shen Wei awalnya berwarna merah tua, tetapi seiring cahaya dinginnya berkedip, warna merah tua itu perlahan memudar. Ketika terbentuk sempurna, segel itu justru dipenuhi cahaya es transparan, begitu murni hingga tidak mengandung sedikit pun kotoran. Pedang tanpa hati menebas, dan segel mendalam lapis es langsung melesat ke arah Dian Zhouxi. Kebanyakan orang sekilas mengenalinya sebagai segel dewa pemurni yang pertama, segel penghancur delusi, namun itu sangat berbeda dari yang mereka ketahui. Apakah cahaya es tanpa warna itu sepenuhnya menyembunyikan kekuatan segel dewa pemurni yang awalnya kuat? Segel mendalam kristal es memancarkan aura alam kepunahan ilahi level 6, dan tidak menimbulkan ancaman bagi Dian Zhouxi. Namun, setelah mempelajari pelajaran sebelumnya, ia tidak menghindar, melainkan mengabaikannya. 2 bagian dari kekuatan Desolate Agungnya digunakan untuk membela diri, sementara 8 bagian dilepaskan. Saat lengannya diangkat, cahaya perak itu berubah menjadi cambuk sepanjang 1000 kaki. Begitu dihunus, cahaya itu dapat membangkitkan badai setinggi 10.000 sang. Badai penghancur akan menyapu seluruh medan perang. Ia ingin tahu bagaimana Shen Wei akan menghindarinya kali ini. Segel mendalam kristal es itu sangat cepat. Saat mendekat, ia hanya sedikit terhalang oleh aura Dian Zhouxi sebelum menghantam Dian Zhouxi dengan keras, yang sama sekali tidak menghiraukannya. Energi mendalam pelindung Dian Zhouxi bersinar, tetapi saat berkobar, tiba-tiba meredup lebih dari setengahnya. Bang! Segel es itu hancur, dan gerakan Dian Zhouxi tiba-tiba menegang, dan ekspresinya berubah drastis. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menerobos masuk ke dada kanannya, lalu langsung menyerbu tubuhnya, bagaikan miliaran jarum dingin yang menusuk daging dan meridiannya. Lengan kanannya langsung mati rasa, dan hampir separuh energi mendalamnya yang bergejolak tersegel. Cambuk panjang yang terbentuk dari cahaya perak belum diayunkan. Dian Zhouxi perlahan menundukkan kepalanya, menatap kosong ke dada kanannya. Cahaya pelindungnya yang dalam masih bersinar samar, tidak terputus. Di saat kebingungan yang mencekam itu, aura dingin tiba-tiba menyambar dari atas. Segel Dewa Pemurni kedua, segel bencana melintasi, turun langsung ke kepalanya, membawa kekuatan dan cahaya dingin 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dao surgawi akan dengan senang hati melindunginya, energi mendalam akan enggan menyakitinya, dan kejahatan akan dipenuhi rasa malu di hadapannya. Kata-kata Lisu sebelumnya bergema di lautan jiwa Yun Ce. Dan saat ini, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana, di bawah es lapis lazuli, energi mendalam yang merusak maupun yang bertahan menunjukkan kualitas yang luar biasa, jinak.